Ustaz, ini pertanyaan pertama. Ustaz, bolehkah ikut taklim dengan maksud mencari jodoh, tetapi tetap tujuan utama menuntut ilmu? Jodoh itu dapatnya efek samping ya. Itu efek samping. Buah karena kita rajin taklim. Kalau kita rajin taklim itu nanti efek hadiahnya terserah Allah. Orang kalau rajin taklim itu kan oleh Allah ditinggikan derajatnya, dikasih balasan wa yu'zim lahu ajra. Dikasih balasan yang mulia. Nah, balasan mulia itu termasuk dari jomblo nikah itu kan buat kemuliaan. Nah, itu bisa jadi adalah rezeki dari Allah ya, bagian dari hadiah dari Allah. Pahala itu kan jangan bayangkan pahala itu bentuknya apa ya Ustadz. Pahala itu balasan pokoknya. Nah, balasan itu terserah Allah. Mau balasannya di akhirat. Apa bentuknya Allah? Ya Ustadz, pahala itu bisa bentuknya satu di akhirat, balasannya bentuknya pengampunan dosa-dosa. Itu pahala, balasan. Terus apa lagi Ustadz? Dikasih rezeki, dikasih tambahan rizki, tambahan istri lagi, tambahan apa namanya, dikasih jodoh, maksud saya gitu ya, dikasih jodoh, terus macam-macam, sehat, itu juga termasuk bagian pahala. Jadi bentuknya pahala itu adalah pokoknya terserah Allah, balasan bisa di dunia, bisa di akhirat. Jadi jangan niatkan semata-mata cari jodoh, ya niatnya karena Allah. Jodoh itu efek samping. Kalaupun di sini nanti dapat, alhamdulillah, gitu aja. Ini dari Instagram. Jadi silakan teman-teman juga posting komen di Instagram. Seolah lagi di posting di Instagram, nanti silakan tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Ustaz mau nanya, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang harus kita tanyakan saat pertama kali berta'aruf? Kemudian saat nador, jika posisi ikhwan dan akhwat beda provinsi yang jauh, itu bagaimana Ustaz? Bagus banget pertanyaannya. Yang pertama dulu, yaitu pertanyaan apa saja yang harus ditanyakan saat ta'aruf. Saya pribadi ya, karena sudah pengalaman sekali dalam hal ini. Satu, antum, saya tanya dulu, antum berapa kali gagal sih? Ada yang lebih dari 10 nggak? Ta'aruf? Nggak ada kan? Nah, ya wajar lah. Jadi banyak nggak taunya. Saya tuh udah yang sekarang yang ke-14 ya. Sekarang ini yang statusnya ke-14. Tapi saya jalani biasa-biasa aja, santai saja. Cari pengalaman gitulah ya. Untuk ngisi kajian kan butuh pengalaman yang banyak. Satu, saya tanya bab masalah apa hal-hal yang paling dibenci sama dia, yang paling tidak disukai sama dia. Terus saya tanya juga tentang latar belakang keluarga dia, itu saya tanya. Tiga, saya tanya tentang hutang dia, utang ya. Terus dia punya utang nggak? Kemudian yang keempat saya tanya, apa kekuranganmu? Saya butuh tahu kekuranganmu. Yang kelima saya tanya, punya penyakit apa? Itu pasti saya tanyain, punya penyakit apa. Seterusnya saya tanya pula aktivitas kesehariannya apa. Kemudian saya tanya lagi, taklim ngajinya di mana. Tapi dalam hal ini saya tidak memetakan menjadi kajian sunnah, kajian bid'ah tuh enggak ya, saya enggak sampai ke sana. Apalagi sampai memetakan ustadz sunnah, ustadz bid'ah, tidak, sama sekali tidak. Bagi saya asal dia ngaji taklim di sunni enggak masalah, angkut lah gitu kira-kira. Kemudian saya tanya pula tentang apa yang dia cari, artinya calon yang dia inginkan tuh yang kayak apa, yang seperti apa gitu. Tanya lagi apa, ini yang paling penting juga, sifat sifat buruk dia yang tidak disukai oleh keluarga dekat dia. Keluarga dekat itu berarti kan aib yang tersembunyi. Jadi sifat-sifat buruk apa, itu mesti saya tanyain juga. Nah, kemudian di seketika ta'aruf saya pun nyampaikan, saya tanya lagi satu lagi, yang ini juga nanti saya jelaskan, punya saya juga pribadi. Apa prinsip-prinsipmu yang nggak bisa ditawar? Itu saya tanya. Misalnya, ukhti, tolong jelaskan ke saya prinsip apa yang ukhti pegang, yang prinsip itu nggak bisa ditawar. Itu saya tanyain tuh. Contohnya misalnya gini, prinsip nggak bisa ditawar. Pokoknya saya nggak bisa ditawar yang namanya ngelihat rumah kotor, rumah berantakan itu saya stres-stresnya, kata dia misalnya. Nah, itu prinsip. Bagi saya, pokoknya rumah harus selalu bersih, nggak ada apa-apa, bersih. Wah, itu berarti emang orang nggak punya ceritanya kan, nekat nikah. Jadi pingin yang bersih gitu. Nah ya silahkan, itu prinsip. Misalkan kayak saya pribadi, prinsip saya apa?
saya nggak mau ada perhiasan emas di rumah. Itu prinsip pribadi saya loh, pribadi saya sama istri saya. Jadi saya dan istri punya prinsip yang sama. Tidak mau ada perhiasan emas walaupun 1 gram di rumah. Setengah gram juga enggak. 1/4 gram apalagi. Pokoknya tidak yang namanya ada, itu udah konsekuensi. Maka nanti yang berikutnya pun, yang kedua, ketiga, keempat pun tidak boleh punya perhiasan emas. Itu prinsip, nggak bisa ditawar. Kalau pakai kuningan silahkan. Misalnya cincin kuningan, bolehlah biar kelihatan agak punya gitu kan ya. Padahal nggak punya. Ya kuningan juga menipu ya, nggak usah lah, biasa aja. Jadi itu prinsip pribadi yang nggak bisa ditawar-tawar. Misalnya ada mas-mas punya prinsip pribadi, prinsip ya, pokoknya saya ingin punya istri yang bercadar, bernikob, itu prinsip saya. Kalau nikah nggak apa-apa awal-awal, tapi prinsip saya setengah tahun kemudian harus sudah bisa pakai nikob, misalnya loh ya, harus sudah bercadar, itu prinsip. Nah, silakan. Perempuan juga boleh, misalkan pokoknya saya nggak mau dipoligami, itu prinsip saya, titik. Oh, kalau dari sekarang sudah nggak setuju ya sudah, kita nggak usah lanjut, misalkan si perempuan gitu ya. Tapi kalau ya dari sekarang emang siap tidak berpoligami, maka saya siap lanjut. Nah, kayak gitu. Ya silakan. Dulu saya kan begitu, istri saya. Pokoknya saya nggak mau punya suami yang poligami, titik. Gitu istri saya sekarang ini. Ya udah, sampai dia bilang pokoknya harus bikin surat bermaterai menyatakan kesanggupan untuk tidak berpoligami. Oke, saya buat. Dalam hati saya, tunggu waktunya. Enggak, saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak ngerubah prinsip kok. Dia yang ngerubah prinsip, bukan saya. Ya, saya hanya mendakwai saja, hanya menyampaikan saja. Dan saya nggak pernah maksa. Wallah, demi Allah tidak pernah maksa. Yang ada dia yang maksa saya. Mas, tolong itu. Siapa itu? Mbah. Astagfirullah. Luar biasa. Ya, terus. Waalaikumsalam Ustaz, apakah boleh kita ta'aruf dengan akhwat yang sudah tunangan, tapi si akhwat belum nentuin hari akad dengan si fulan, apakah masih boleh ditikung? Sebentar. Tadi itu ada pertanyaan kedua. Sorry. Pertanyaan kedua tadi belum tak jawab. Pertanyaan keduanya tadi, kalau jauh provinsi gimana? Ah, itu dia cara kopdarnya kan. Oke, baik. Iya, bahasa gaul dong. Solehnya kan nador. Itu bahasa islaminya lah gitu kan. Bahasa gaulnya kopdar. Nah, bagaimana cara kopdarnya nih ikhwan akhwat sementara beda provinsi? Yaitu disepakati dong. Sepakatinya misalnya apakah nunggu liburan, nunggu cuti, atau mencutikan diri, setelah itu ambil tempat yang disepakati. Itu pun tempat yang disepakatinya pun ya tidak boleh berduaan, tetap harus melibatkan pihak ketiga. Kami rumah ta'aruf kadang-kadang diminta sampai begitu. Bayangkan lo di Brebes loh. Brebes itu masuk Jawa mana? Ya, Jawa Tengah yang paling sana-sana tuh lah ya, kan jauh banget gitu kan. Nah, kita pun satu tim kita ada yang nemeni untuk kopdar sampai ke Brebes sana ya. Kemudian sampai dia kembali lagi ke Jogja. Ya kita temani sampai begitu. Ada yang sampai minta menghadiri pernikahannya posisinya di Lampung. Akhirnya saya diminta untuk datang ke sana plus disuruh khutbah nikah di acara pernikahan dia di Lampung. Ya saya datang juga. Apa yang bisa kita lakukan kita lakukan. Nah gitu. Ya teman-teman semua. Nah jadi pokoknya yang penting walaupun kopdar dimanapun, yang penting disepakati tempatnya dan tidak berduaan. Udah gitu saja. Bebas tempat mah. Tadi mas pertanyaan ketiga tadi. Sorry saya nggak konsentrasi. Capek banget kayak. Ya itu backsound kita malam ini. Serasa jangan ngantuk ya denger itu ya. Wayang teras dakwah. Ini tadi nanya Ustaz, apakah boleh kita ta'aruf dengan akhwat yang sudah tunangan tapi belum nentuin hari akad, boleh nggak ditikung gitu? Boleh nggak ditikung katanya. Kalau kata Ustadz Sayyid, tahu Ustadz Sayyid? Sayyid Satria Baja Islam. Jangankan tunangan, bahkan ketika janur kuning melengkung masih bisa ditegakkan, nih saya tegakkan. Berarti itu kan pas hari H itu kan. Sadis banget itu. Ketika janur kuning masih bisa ditegakkan, saya tegakkan gitu. Sadis banget sih Ustadz ini. Ini kan tadi yang dibahas masalah tunangan, ya tunangan. Saya nggak tahu tunangan ini apa sudah khidbah atau belum. Ya, kalau sudah khidbah tidak boleh. Kalau sudah khidbah tidak boleh kita taruh dengan dia.
Kalau tunangan Ustadz, karena tunangan tidak ada syariatnya dan itu bukan khitbah, maka kita harus minta kepastian dia dulu. Jangan sampai kita ta'aruf dengan wanita yang sudah tunangan. Ingat Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1, gimana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, gitu kan? Hai orang-orang beriman, berpegang teguhlah kamu kepada uqud, akad, perjanjian. Maka janganlah jadi seorang mukmin itu yang suka melanggar janji. Maka kalau sudah terlanjur tunangan, padahal dalam syariat Islam nggak ada tunangan, maka dia harus batalkan dulu tunangan ini, si perempuan. Ya, sekali lagi saya katakan tunangan itu tidak ada dalam Islam, karena tidak ada akad kecuali nanti akad sah dalam pernikahan. Tidak ada akad-akad sebelumnya, itu tidak ada. Nggak boleh itu akad-akad sebelumnya, nggak boleh. Yang ada adalah khitbah, kemudian akad nikah. Khitbah dibatalkan masih bisa. Akad nikah gimana dibatalkan Ustaz? Masih bisa akad. Ya tadi itu selama janur kuning masih bisa ditegakkan. Ada Ustaz? Ada. Bagaimana Ustaz? Akhwat ini sama. Ya lagi-lagi kasus ikhwan akhwat. Jadi sudah khitbah, udah selesai, tinggal menghitung hari, kurang lebih sekitar seminggu lah, kurang lebih ya, seminggu menjelang pernikahan. Bayangkan, surat undangan sudah tersebar kemana-mana, gedung sudah disewa, catering sudah, semuanya sudah di DP, duit sudah keluar banyak, gaun sudah dibuat, ya, keluaran duit sudah banyak. Di situ kesalahan si akhwat, barulah dia jujur, bilang sama si ikhwannya, Mas, maaf boleh nggak aku jujur sama kamu cerita satu yang belum aku ceritain. Apa? Jujur aku sudah nggak virgin, kata dia. Sudah langsung laki-lakinya jeglek, ya kan? Konslet dia, langsung dia laporan ke orang tuanya strum semua, jeglek semuanya. Bubrah itu. Akhirnya orang tuanya maksa untuk pembatalan pernikahan, merasa tertipu. Si perempuannya bilang begini, Mas tolong, dia sampai nyembah-nyembah, tolong, nyembah-nyembah dalam arti ya, ngesot-ngesot gitulah. Sebilang bilang ini, Mas tolong Mas, dia memelas, tolong Mas jangan dibatalkan ya Mas, tolong jangan dibatalkan, aku malu sama orang-orang, malu sama keluarga-keluarga, malu sama teman-teman kantor. Kata si ikhwan, aku pun malu, sama aku juga malu karena aku sudah ngundang juga, teman-teman kantor juga saya undang, sudah nyiapkan bis pula mau datang ke pernikahan kita, sudah nyewa bis loh, kata si ikhwannya. Saya pun siap nanggung malu. Mas tolong Mas, kata si akhwatnya, aku nggak apa-apa kamu nikahin sehari lalu kamu cerai, nggak apa-apa, tapi tolong jangan batalkan pernikahan. Aku ikhlas kalau habis kamu nikahi, malam harinya pun kamu cerai, aku siap, kata si perempuannya. Kata si laki-lakinya, saya tak istikharah dulu. Nah, dia istikharah, tetap mantap sama keluarga. Kata orang tuanya, ora usah istikharah. Pokoknya no gitu. Ya udah, akhirnya gagal pernikahan. Itulah pentingnya kejujuran. Oke. Yang di Instagram tetap dibaca ya, tapi tetap disortir. Mohon maaf. Ini ada pertanyaan dari orang tua nih, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apakah ada batas minimum umur untuk menikah untuk anak perempuan? Sebab anak saya punya target jika lulus SMA mau nikah, tetapi ayahnya berharap anak saya kuliah dulu. Bagaimana solusinya? Kalau saya sebagai seorang ibu serba bingung. Ayahnya cenderung tidak boleh nikah dulu atau selesaikan dulu kuliahnya. Kalau ibunya pengennya ngikutin anaknya gitu. Coba ayahnya itu suruh datang ke sini ngelihat. Kata anak perempuannya, ya coba lihat tuh ya, ikhwannya segini, akhwatnya sampai atas sampai sana-sana. Bu ayah mikir lah ya, persaingan saya itu ketat ya. Lah iya. Persainganku itu ketat ya. Kalau saya suruh nunggu-nunggu makin susah. Ayah bikin aku putus asa gitu, nangislah dia. Yang kedua, ya tidak ada batas minimumnya kalau secara negara nih, kalau bukan secara syariat, secara negara kita 17 tahun baru boleh menikah, 17 tahun ya perempuan. Kalau secara syariat bagaimana Ustadz? Gak ada batasan. Bahkan perempuan yang belum balik pun sudah boleh dinikahi. Belum balik sudah bisa nikah. Tapi kalau aturan negara kita 17 tahun. Gitu ya. Tapi dalam syariat Islam walaupun belum balik boleh dinikahi, tapi tidak boleh dicampuri sampai dia balik. Ini misalnya nikah sama anak kecil gitu ya, umurnya baru 5 tahun misalnya, karena cantik gitu loh, karena cantik banget keturunan Arab gitu ya,
Ya, jadi pokoknya akadnya sekarang. Saya tunggu gedenya karena ini kayaknya cantik banget, keturunan Arab. Qadarullah makin besar kok wajahnya malah Arab pati genah gitu kan. Wah, ya senasib ini itu. Nasib dia. Tapi boleh nikah begitu. Gitu Mas Luk. Gitu ya Bu ya. Jadi terus sarannya bagaimana Ustadz? Saran saya tadilah ngajak ngobrol ayahnya, melihat kondisi sekarang begini. Kalau perlu minta nasihat Ustadz. Dan melihat juga kondisi perempuan itu, si anak gadis ini. Anak gadisnya itu kira-kira masih bisa menahan diri atau tidak. Kalau masih bisa menahan diri lah kuliahlah. Boleh. Tapi kalau di kuliah nanti ketika kuliah tidak bisa dia menahan diri lagi, maka dia diperbolehkan dia menikah di saat dia di bangku kuliah itu. Ya. Yang penting jangan nikah saat kuliah. Masih kuliah kok nikah, ya jangan. Pulang dulu dari kuliah baru nikah. Jangan nikah saat kuliah. Pertanyaan di Instagram, Ustadz, keutamaan nikah cepat apa ya? Kenapa harus nikah cepat juga? Gitu. Ini agak nyolot pertanyaannya Ustadz. Ya ngapain juga santai-santai. Ya kan? Nikah cepat-cepat ya karena nikah itu ibadah. Ya kita harus bersegera dalam menyambut ibadah. Seperti sholat ya kita bersegera, seperti sodakoh kita bersegera. Ada dibentangkan pahala, rebutan pahala ya kita harus rebutan. Namanya fastabikul khair, ya harus rebutan. Nikah juga iya harus cepat-cepat. Cepat-cepat itu bukan berarti prosesnya loh ya, tetapi menyegerakan. Yang dimaksudnya harus menyegerakan nikah. Ketika seorang udah mampu udah segera nikah, gitu ya. Mampu dalam arti secara keimanan dia mampu, ilmunya cukup, kemudian secara mal, harta dia cukup lah. Ingat, harta ini cukup untuk prosesi pernikahan. Ya, untuk proses pernikahan apa standar lah, mahar, kemudian ya hidangan untuk tamu dan sebagainya itu standar aja lah. Bukan harta dalam arti kecukupan sudah punya rumah dulu, punya mobil, tidak harus. Ya, itu nanti bisa dilakukan dengan cara bareng-bareng setelah menikah. Jadi alasannya kenapa nikah dipercepat? Karena disitu terbentang pahala. Bayangkan 2019 sudah mau ganti presiden, kita belum punya pasangan. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya doain mudah-mudahan teman-teman paling telat 2019 sudah nikah semua ya, paling telat. Wah ini repot, masih ada anak SMA di sini ya. Wah SMA harus lulus dulu ya, jangan. Ya Mas silakan. Ustaz, saya nih sebelum hijrah saya pernah punya pacar. Tapi tiap ditanya kapan mau halalin, dia bilangnya besok kalau saya sudah punya pekerjaan, punya rumah dan lain sebagainya. Kalau sekarang nanti kamu mau ku kasih makan apa? Saya kan nggak bisa maksa juga. Setelah itu saya memutuskan untuk hijrah, kemudian kami pun putus. Lalu Ustadz, apakah mungkin kalau jodoh saya itu adalah mantan pacar saya yang itu? Karena setiap kali saya mencoba untuk akan bertaaruf, rasanya kayak susah gitu Ustadz menerima hewan lain. Saya nggak ngomong ada saya gitu, nggak ya. Move on ya, ini masalah move on. Dia nggak move on dengan si mantan. Kan saya udah bilang, ingat nggak ceramah saya? Di sini apa di mana ya? Saya lupa ya. Yang saya punya kawan dulu kan? Saya punya kawan ketika mahasiswa. Dia ketika mahasiswa apa yang dia lakukan? Hobinya raktir. Ingat nggak? Itu teman sama. Dia di pemerintahan, saya di komunikasi dulu. Tapi dia kakak kelas tapi bareng terus karena kegiatannya satu LDK, dakwah kampus. JMF namanya, Muslim Visipol, Jamaah Muslim Visipol. Dia ini sama-sama anak perantauan, sama-sama orang latar belakang orang nggak punya, tapi hobinya nraktir loh. Gaya banget kan? Di kampus itu zaman hobinya dia tuh nraktir. Namanya Hanta Yuda. Sekarang jadi pengamat politik di Jakarta. Di TV One tuh kadang-kadang muncul dia kalau pagi-pagi, siang atau malam tuh kadang-kadang muncul. Namanya Hanta Yuda. Panggilannya Bung Hanta. Dulu teman kuliah, kakak kelas. Hobinya dulu nraktir. Hanta kami nih teman-temannya. Kita ini kan sama-sama perantauan, sama-sama anak kos. Kok kamu gaya amat sih senangnya traktir kita orang gitu. Kami kan orang semuanya kan, ditraktir sama dia. Kok kamu nggak takut habis duit? Terus kalau habis gimana dong? Gitu. Kalau dijatah sebulan, kan kita sama terbuka, ekonomi anak kos kan terbuka.
Iya, supaya masing-masing bisa saling perhatian ya dan saling prihatin. Nah, kata si kawan saya gini sih, Bung Hanta itu, dia bilang, lo nggak apa-apa lah duit saya habis. Justru itu yang saya harapkan. Lo kenapa? Karena kalau duit saya habis, di tangan saya kosong, nggak pegang duit, disitulah saya punya alasan untuk menegadahkan tangan saya ke Allah, minta sama Allah. Ketika tangan saya kosong, saya minta sama Allah, ya Allah, tangan saya kosong, gak ada duit lagi. Gimana saya mau traktir kawan-kawan lagi, ya Allah? Saya udah nggak punya duit, ya Allah. Masa tega, ya Allah? Teganya dirimu, ya Allah, teganya. Ya Allah, tolong, ya Allah, gitu nggak mungkin. Nah, kan gitu. Kata dia, justru dengan tangan saya kosong, saya punya alasan untuk minta lagi duit yang baru. Saya minta lagi rezeki yang baru sama Allah. Dan selalu begitu dia, kecukupan. Nggak pernah dia miskin. Bahkan di kampus dia yang paling badannya gede. Betul, dempal gitu badannya, gede, gemuk. Makmur dia, padahal hobi traktir. Begitu pula jodoh. Bagaimana kita mau hadir jodoh yang baru kalau mantan masih kita pegang, kita simpan di dalam hati? Buanglah dia, tenggelamkan di Sungai Ciliwung, biar dia hanyut gitu, habis. Oh ya Allah, saya udah nggak ada lagi di hati saya, udah bersih sebersih-bersihnya. Ya Allah, saya minta hadirkan sosok baru ya Allah yang akan mengajak saya ke surga mencintaimu ya Allah. Udah itu aja, saya nggak neko-neko ya Allah. Satu request saya, ya Allah, yang ganteng. Wah, silakan itu. Ya, tapi teman-teman harus paham ya, kosongkan dulu mantan, maka baru punya alasan untuk minta lagi sama Allah, dan pasti dikasih. Karena masih ada mantan itulah yang itu belum datang jodohnya. Gitu. Ya, dibacain. Baik Ustadz, saya Akhwat. Bagaimana menurut Ustadz jika seorang perempuan berkunjung ke rumah orang tua si laki-laki yang baru merencanakan proses khitbah dengan kita? Berkunjungnya perempuan tuh sudah 3 kali. Nggak apa-apa, sudah khitbah kan? Khitbah Merencanakan khitbah. oh nggak apa-apa, mungkin mau merencanakan, jadi butuh musyawarah, dan mungkin calon mertua itu kepingin tahu anak menantunya sehingga diminta untuk silaturahmi. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah, kan ke tempat mertua ya, nggak boleh ke kamar, kan nggak boleh ya, kan ke tempat mertua, kan tempat umum lah, di ruang tamu. Yang menolak itu adalah kalau disuruh nginep. Nah itu hendaklah si perempuannya menolak kalau disuruh nginep, karena itu belum syariatnya ya, itu belum haknya. Kalau sudah khitbah bagaimana Ustaz? Tetap sudah khitbah pun tetap tidak boleh menginap. Nanti setelah akad baru boleh, silakan menginap. Itu ya jawabannya. Silakan. Itu jawaban dari seorang ikhwan. Yang nanya akhwat kan? Yes. Terus baca. Aduh. Pertanyaan itu aja. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, apakah bekal yang harus dipersiapkan ketika akan bertaaruf? Adakah pesan-pesan khusus yang dapat Ustadz sampaikan? Bekal apa saja untuk ta'aruf ini? Bagi orang yang sudah menikah atau belum menikah nih pertanyaannya? Bagi yang belum tahu, ada pertanyaan kedua Ustadz. Pertanyaan keduanya, tolong berikan saran untuk kami supaya bisa meyakinkan calon mertua supaya bisa diterima ketika khitbah. Ya bagus. Yang pertama kan tanya persiapan apa aja. Tadi saya pas ketemu bapak-bapak pengajian, ngelihat ada ustazah mau ceramah, ustazahnya di hadapan jamaah, sebelum salam dia mengucapkan, setelah salam dia membaca doa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doanya Nabi Musa mau ketemu dengan Fir'aun, supaya dilancarkan, dilapangkan dadanya, lisannya lancar. Maka kata si ustadz sebelah saya, dia bilang, saya nggak pernah mau baca doa itu. Itu sejarah riwayatnya, doa itu adalah Nabi Musa mau ketemu Fir'aun. Lah kan kita bukan Fir'aun. Kata dia, dalam hati saya nggak mau berdebat kan, saya orangnya nggak suka berdebat, sehingga saya hanya diam dan senyum saja. Padahal dalam hati saya mendebat dia gampang sekali, mudah. Bukankah di surat Al-A'raf itu Allah mengajarkan Nabi Adam alaihissalam membaca doa Rabbana zalamna anfusana. Itu doa perceraian, doa bercerai atau berpisahnya Adam dan Hawa, diturunkan ke bumi. Lalu baca doa itu. Tapi nyatanya enggak. Kita baca doa itu baik orang yang bercerai, tidak bercerai juga boleh membaca doa itu. Artinya tidak dikhususkan bagi orang-orangnya. Itu tekstualisnya jangan diartikan seperti itu. Nah, terus bagaimana Ustadz? Tadi saya mau jawab yang itu dulu lah. Yang kiat-kiat ketemu mertua tuh bagaimana Ustadz supaya sukses? Nah, doa itu boleh ketemu. Mau ketemu mertua baca Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Tapi ingat, kalau baca itu jangan bayangkan Fir'aun.
Iya, ya kan kita mau ketemu mertua, tapi jangankan bayangin sama juga sama teman-teman yang mau pendadaran skripsi, ya mau presentasi ya boleh baca itu, tapi ya jangan bayangin dosen kita Fir'aun. Ya, tapi kalau terbayang Ustadz, ya udah mau gimana lagi. Ya, kita baca itu boleh-boleh saja. Itu satu kiat-kiatnya sukses. Yang kedua, harus tanya dulu, ini paling penting. Tanya dulu, ini berlaku secara umum. Tanya dulu sama calon kita, misalnya sama si ikhwannya. Mas, apa yang tidak disukai oleh bapak ibumu biar aku nanti sampai sana nggak salah tingkah. Terus bagaimana adat bertamu di rumahmu? Nah itu tanya ke dia biar dia jelaskan. Oh begini. Oke sudah, Bismillah. Nah itu insya Allah kita hadir di situ sudah berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya di depan mertua. Nah ini ada kegagalan nih. Gara-gara si ikhwan itu bertamu di tempatnya si akhwat, padahal mereka udah sama-sama oke. Bertamu di tempatnya si akhwat, sama orang tuanya dites dikasih makan, dikasih makan nggak dihabisin sama si ikhwan. Mungkin si ikhwan mikirnya orang Jawa itu kan mosok mangan ngentek resik gusi itu kan nggak sopan kata orang Jawanya kan, ya ndak dikira geragas gitu kan, makanya disisain dikit. Sementara keluarganya ini orang paham sunnah. Kalau namanya paham sunnah kan makan harus habis, siapa tahu ada berkahnya di situ. Orang tuanya mikir, wah ini anak sunnah aja nggak ngerti, sunnah makan aja nggak ngerti, masa mau jadi pemimpin imam. Maka calon mertuanya langsung ilfil, sudah gagal nikah mereka. Sadis kan? Sadis, begitu aja langsung dibatalkan. Makanya kayak gitu tuh ditanyakan pula sebelum bertamu, tanya ke calon kita tadi, kira-kira, wah jangan kayak marah aku pengen nyanyi tuh. Kita lawan ya. Di dada di. Nah itu, nah, akhirnya gagal. Itulah perlu tahu kita tanya. Jadi kalau pengen sukses ya itu caranya. Sebagai laki-laki bagaimana Ustadz? Ya selain nanya itu juga, ya teman-teman seperti yang sudah tahu lah. Kalau saya dulu pribadi yang sering saya ceritakan berulang-ulang, sampai di tempat calon mertua itu yang saya lakukan adalah saya dua hal. Satu, jujur. Yang pertama jujur apa adanya, itu saya jujur sejujur-jujurnya. Pak, saya mah kesini datang dalam kondisi ya saya memang bukan orang kaya. Motor saya cuman pinjam, apa segala macam, saya masih di kamar kos kecil, saya nggak punya harta apa-apa. Saya cuman ingin mengajak putri bapak nanti jika menikah dengan saya, ingin ngajak ke surga. Cuman itu saya nggak muluk-muluk. Nah cuman begitu doang saya ngomongnya. Satu, pokoknya saya jujur apa adanya, biar dia nggak banyak menuntut. Nah yang kedua ini yang paling penting, apa? Sampai di sana fokus memberondong mertua dengan banyak pertanyaan. Itu aja. Jangan beri kesempatan mertua nanya kita. Itu. Bener itu kunci sukses itu. Aduh mohon maaf Pak, sudah malam saya harus undur diri. Dia mikir, waduh saya belum sempat nanya lagi kan. Tapi kan yang penting kita sudah datang. Nah gitu. Akhirnya mertua itu waktu itu nggak sempat nanya pekerjaan saya, nggak sempat ya kan. Nanya apa saya pendapat gaji atau apa, nggak sempat nanya-nanya, itu nggak sempat. Habis dia saya berondong dengan berbagai macam pertanyaan. Tanya masalah plafon lah, masalah tinggi. Pokoknya saya cari pertanyaan yang nggak mutu-mutu pun saya keluarkan. Yang penting saya bisa nanya. Terus persiapan bekal sebelum ta'aruf apa? Ya persiapan sebelum ta'aruf ya tadilah perlu punya ilmu yang cukup untuk menuju ke pernikahan. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, luruskannya itu dijaga, luruskannya ya. Kalau gagal, ingat ya, kalau gagal ta'aruf jadikan dia teman dan jadikan dia mak comblang kita. Maka itu akan mempercepat proses pernikahan. Kalau gagal ta'aruf, yang paling saya nggak suka itu adalah nanti mereka terus jadi kayak musuhan. Itu paling saya nggak suka. Itu namanya kebodohan yang luar biasa. Namanya kebodohan berganda. Ya, gagal berganda dia. Satu, gagal mendapatkan mak comblang, padahal mak comblang itu penting ya. Yang kedua, gagal dalam ta'aruf sendiri. Sudah gagal dua dia gagalnya. Gagal ta'aruf boleh, tapi minimal kita dapat hikmahnya. Kenapa? Dia yang sudah kenal kita, dia kita manfaatkan jadi mak comblang kita. Gitu loh. Jadi kalau gagal, maaf ya ukhti, kayaknya kita sampai di sini saya nggak bisa lanjut karena ada perbedaan prinsip yang tidak bisa kita paksakan. Karena beda prinsip. Ingat, saya tidak menolak anti loh ya. Ngomong sama si akhwatnya, ukhti, saya nggak nolak anti, demi Allah saya tidak menolak. Dan dalam hal ini tidak ada yang menolak, tidak ada yang ditolak. Yang ada adalah prinsip kita nggak ketemu. Maka jangan paksa untuk menuju ke pernikahan. Oleh karena itu, mulai sekarang, karena saya sudah kenal anti kayak apa, anti juga udah kenal saya kayak apa, ayo masing-masing kita saling mempromosikan. Ya benar. Oh, anti kan punya teman-teman tuh, akhwat-akhwat banyak tuh. Nah, kira-kira mana akhwat-akhwat yang kira-kira ya
cocok dengan prinsip saya, tolong saya lah ta'arufkan dengan teman-temannya anti, dan saya pun kalau ada ikhwan-ikhwan saya kenalkan ke ukhti. Nah kayak gitu loh. Jadi manfaatkanlah mantan ta'arufan itu sebagai mak comblang kita, itu insya Allah cepat. Jadi kan silaturahim ini kan terjaga itu ya. Jadi jangan sampai kayak musuh-musuhan, itu konyol, itu konyol sekali gitu. Terusin Terakhir Ustaz. Atau dua nanti. Ustaz, lebih baik langsung datangi rumahnya untuk khidbah atau tanya dulu ke person yang mau dikhidbah, Ustaz? Kalau langsung alasannya apa? Jika ke personnya dulu alasannya apa? Terima kasih. Untuk khidbah. Ini akhwat ya? Sebaiknya nanya langsung untuk apa? Untuk khidbah sebaiknya langsung datangi ke rumahnya langsung khidbah dulu atau tanya dulu baru khidbah. Kentir nek gitu. Ya takon sik. Ujuk-ujuk teko ya. Koplak tenan wis yakin. Itu ya, jamaah Ustadz juga loh Tata. Ya, saya kadang-kadang ada ahwat-ahwat tuh aneh ya. Kalau saya bikin status misalnya, kenapa kamu masih sendiri sampai sekarang? Sebutkan alasanmu. Jawabannya, belum ada yang serius Ustadz. Coba kalau ada ikhwan yang serius, pasti langsung saya suruh ke tempat orang tua saya, suruh ngelamar saya. Konyol. Baru DM, ukhti, bismillah saya serius. Kamu langsung aja temui bapak saya. Konyol. Kamu langsung temui orang tua saya, lamar orang tua saya. Kan konyol. Belum ta'aruf loh. Belum ta'aruf kok langsung suruh khidbah saya langsung orang. Ini konyol sekali. Saya nggak ngerti lah di mana itu. Nggak ngerti lah. Saya nggak bisa mengekspresikannya, nggak bisa. Nek ketemu depan saya paling tak, mantili tenan. Sengit saya tuh. Ini nih syariat dari mana gitu loh. Kok tahu-tahu langsung suruh udah kalau antum serius ya akhi, temui orang tua saya, lamar saya. Loh, ta'aruf aja belum, ta'aruf dulu dong. Ta'aruf, kenalan, pakai pihak ketiga biar aman, obrolannya terjaga. Pihak ketiganya nih kira-kira pihak ketiga yang bisa menjaga dari obrolan yang ngawur-ngawur. Ya, pihak ketiganya jangan adiknya. Ya, jangan sampai pihak ketiga ini adiknya yang apalagi umur masih 5 tahun, 6 tahun. Yang penting ada pihak ketiga. Oh, jangan. Mereka nggak ngerti gitu. Malah adik kecil kan malah aham gitu kan. Wah, repot gitu, malah kayak pacaran nanti. Pihak ketiganya ini yang ngerti agama, yang kalau gara-gara dia ada di grup itu, nah maka kita nggak berani ngomong sembarangan di situ, manggil sayang atau apa kan enggak. Nah gitu ya, jadi ta'aruf dulu. Pertama lewat grup WA dibuat 3 orang, ikhwan, akhwat, 1 pihak ketiga, 4 juga boleh 4 orang. Kalau saya sama istri sering gitu ya, yang jalur-jalur khusus itu saya sama istri, nah ini ikhwan akhwat, jadi 1 grup isinya 4. Nah itu terus ya udah ngobrol di situ. Kadang-kadang istri saya nimpali, kadang saya nimpali. Maksudnya ke mereka ini kita jadi wasitnya. Nah, kalau offside kita peringatkan. Apa offside? Misalnya sampai ngobrol kita batasi kan jam 10 malam. Ini sampai hampir jam 10 lewat masih chattingan. Oh, kita stop dulu. Besok lagi ya disambung gitu. Ya afan ustazah, afan mas ustad gitu ya. Diminta maaf. Ya sudah besoknya gitu lagi. Ini nggak masalah bosnya. Besok chat lagi, ngobrol lagi ya. Itulah fungsinya pihak ketiga, bisa menjaga mereka koridornya. Itu ta'aruf dulu. Ustadz Awan, Mbak Dewi, istri saya Mbak Dewi, kami pingin kopdar nih. Oke, datang aja ke rumah. Si ikhwannya ke rumah saya, akhwannya ke rumah. Udah, terus kita yang nemani pertemuan itu, ngobrol-ngobrol di situ. Nah, udah gitu. Jadi jangan langsung suruh khidbah. Nanti banyak ya kita nggak tahu kan, bisa jadi itu serigala berbulu serigala kok domba, bener ya. Gitu mas, cukup. Terakhir, Ustaz mau tanya, jika sudah kenal lama sama ikhwan, apakah harus melalui proses ta'aruf? Kan sudah sama-sama kenal Ustaz. Nggak perlu. Misalnya saya sama Mas Lukman kan udah kenal lama, belum selesai. Saya sama Mas Lukman kan kenal lama. Karena kenal lama begini, maka dalam hal hutang piutang pun saya sudah nggak macam-macam lagi. Udah nggak banyak. Mas Lukman, maaf nih, saya nanya dulu nih, apa Mas Lukman berapa pendapatannya, berapa? Kan saya nggak perlu nanya lagi, wong sudah kenal. Tahu-tahu dia yang jawil saya misalnya, Ustadz saya butuh duit. Itu apa sih? Nikah Ustadz. Loh kan udah nikah, pengen nambah. Nah, saya kalau kayak gitu, ya udah saya udah kenal dia orangnya kayak apa gitu kan. Terus sudah ini tak pinjam ini. Mudah-mudahan cukup. Berapa Ustadz? 10.000 lah.
Kasih pinjaman dia karena udah kenal gitu loh, nggak pakai namanya nanya-nanya. Ya sama kayak saya punya tetangga kenal dekat gitu ya, tiap hari jedul bulan puasa kemarin dia kirim saya kolok, saya kirim dia kirim, pokoknya bantem-banteman piring lah gitu ya, dia ngirim kolok, saya kirim apa terus gitu. 2 hari menjelang lebaran tahu-tahu dia datang, Ustadz ngapunten lho Ustadz, ini to the point lho Ustadz. Langsung udah nggak pakai pertama silaturahmi, itu udah nggak lagi, udah kenal. Ustadz, ini kalau mriki to the point lho niki, kalau jeng niki lho Pak Ustadz. Pun kalih dinten niki kula niki pun rencana jeng mudik, mboten gadah cepengan Pak Ustadz gitu. Mau pulang nggak punya pegangan, nggak punya duit. Ustadz, kata dia gitu. Ngampil artane saged mboten ya Pak Ustadz, gangsal 100 mawon, kata dia, 500.000 aja. Oh, santai Pak. Santai, kes kedap. Saya tak ngambil duit, tak kasihkan. Ki Pak, kalih yuto. Buh, kok kalih yuto Pak Ustadz? Ah, kula niku kelebihan duit ya, bingung. Sadis. Nah, kok duitnya kekatahan nih, bingung kula niki. Pun niki agem mawon, saya bilang dipakai aja. Lah niki statusnya apa Pak Ustadz? Statusnya apa Pak Ustadz? Pun diagem mawon, mboten usah diwangsulke, enggak usah dikembalikan. Wah, matur nuwun. Nah, gitulah kira-kira orang yang biasa ya sudah kenal dekat, ini nggak perlu lagi saya macam-macam. Tapi kalau coba yang datang orang nggak pernah ketemu sebelumnya, tahu-tahu datang, Ustadz, pertama saya silaturahmi, yang kedua kenalkan Ustadz, saya Arif, saya jamaah teras dakwah. Oh iya, gimana Mas Arif? Saya itu mau pinjam duit Pak Ustadz buat pernikahan saya Ustadz, saya butuh duit kurang 2 juta Pak Ustadz. Saya dengar Ustadz sering kelebihan duit Pak Ustadz. Kata si Arif ini, waduh Mas Arif ini saya kok belum pernah ketemu, yang mana ya? Pokoknya saya rajin datang Pak Ustadz. Ini tapi kok saya lupa ya wajahnya ya. Terus gimana lah Ustadz? Pokoknya saya sering datang dah, saya jujur deh Pak Ustadz, kata dia gitu. Berarti saya kan gini, udah gini aja Mas Arif. Mas Arif tinggalin nomor telepon ya, nomor HP. Besok saya kabarin. Nah dia pulang. Makasih Pak Ustadz. Ya dia pulang. Apa yang saya lakukan? Saya telepon Mas Akhid, Kang Ilyas, Mas Lukman, Mas Agung, teman-teman teras dakwah saya telepon. Mas, ada nggak nih jamaah teras dakwah namanya Arif? Siapa ya Ustadz? Kita nggak kenal ya namanya Arif gitu, nggak ada. Adanya akhwat, Arif tuh ada akhwat, tapi kalau ikhwan tuh kayaknya kita nggak. Oh kan gitu kan? Langsung saya kabari, maaf Mas Arif, saya belum bisa bantu karena track record jenengan tuh tidak ada di teras dakwah. Teman-teman nggak ada yang kenal, maka mohon maaf saya nggak bisa bantu. Nah, alasannya kenapa? Karena saya nggak kenal dia, sehingga harus kenal dulu. Nah samalah kira-kira kejadiannya kayak orang yang nggak kenal sama, yang ngakunya kenal sama Allah. Orang nggak kenal gimana ya, ke rumah Allah jarang, jedul-jedul ke rumah Allah, ke masjid jarang. Sekali ke masjid banyak permintaan, kan aneh. Orang itu ke masjid tuh rajin, 5 waktu tuh datang silaturahmi, jedul-jedul ke rumah Allah. Giliran angkat tangan minta, wajar dikabulkan. Lah ini ke masjidnya cuma seminggu sekali, ngakunya kenal Allah, dipanggil nggak pernah datang. Sekali datang ke masjid Jumatan doang itu, tahu-tahu banyak permintaan, kan aneh, nggak kenal. Nah gitu, gimana mau dikabulkan doanya, sama Allah aja nggak ta'arufan. Nah gitulah perumpamannya juga sama kayak gini tadi itu. Maka kalau sudah teman, sudah akrab, sudah ngerti lah dapur-dapurnya, keluarganya, udah bahkan kenal sama adik-adiknya, kakaknya, apa perlu ta'aruf? Kalau sudah betul-betul tahu akhlaknya, benar-benar sudah tahu, ya nggak perlu lagi ta'aruf. Paling-paling hanya bisa ta'arufnya itu cuman memastikan saja, paling ya itu cepet ya, kayaknya cuma seminggu aja selesai. Cuma nanya apa prinsip dia ke depan, yang belum dia tahu proyeksi ke depannya apa, udah gitu aja. Kalau kira-kira udah mantep, udah selesai, lanjut aja gitu ya, kalau udah kenal. Jadi kalau udah kenal itu biasanya paling seminggu selesai, karena hanya perlu prinsip-prinsip khusus yang kita mungkin perlu tahu, prinsip-prinsip dia ya, prinsip pribadi. Visi misi kan itu kita nggak tahu, keluarganya juga nggak tahu. Nah itu perlu dengan kita tanya langsung. Begitu Mas Lukman, cukup ini? Ini apa? Saya di WA masih 10 menit lagi. Oh enggak. Enggak usah, udah seterusnya. Sebelum diteruskan ada pengumuman giveaway tadi yang sudah posting di Instagram. Ada @nur dari langit, kemudian ada @k_via15, kemudian ada @nurca_journey. Silakan nanti setelah selesai menghubungi panitia atau pengurus teras dakwah. Baik Ustaz, masih 10 menit. Pertanyaan lagi atau masih ada satu lagi pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz, saya mau kuliah di Universitas Islam Madinah. Oh, Masya Allah. Dan saya juga ingin menyempurnakan separuh agama dan menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam bisikan syaitan. Pertanyaannya Ustaz, saya tuh bingung, nikah dulu atau kuliah dulu ya Ustaz ya?
ngomong sama orang tuanya lah. Udah dia kalau semangat, Ustadz bismillah saya pengen nikah dulu. Ngomong sama orang tuanya, ternyata orang tuanya nggak ngizinkan, ya percuma. Makanya itulah di situ terserah kita mau mantepnya apa. Sebelum kita mikir mantep-mantep macam-macam, tanya dulu sama orang tua kita dulu. Ya penting sih masalah pernikahan ini. Ya percuma juga kalau kita sudah siap nikah tapi orang tua ternyata tidak restu, tidak ridho, repot juga. Maka kunci nih menurut saya, kunci pertama itu justru di tangan orang tua kita, telah restu atau belum. Tinggal tugas kita. Kalau emang kita udah nggak mampu lagi menahan kejombloan ini, nah disitulah kita harus cerdas dalam melobi orang tua. Nah itu, Ustadz, udah langsung saya to the point yang itu aja pertanyaannya. Gimana cara ngelobi orang tua biar orang tua mengizinkan kita menikah? Tidak ada bahasa yang paling gampang untuk meyakinkan orang tua kita supaya mengizinkan kita menikah selain kemandirian. Saya ulangin ya. Tidak ada bahasa yang paling gampang untuk meyakinkan orang tua kita bahwa kita siap menikah selain kemandirian. Maka kemandirian itulah yang menyebabkan orang tua yes or no. Nah, kalau orang tua melihat kita orangnya mandiri, kita sudah nggak pernah ngerepoti, yang ada sering bantu orang tua, kita minta apa, minta nikah, insya Allah yes. Tapi kalau kita belum kelihatan mandiri, kuliah pun masih punya rencana dibiayai orang tua, maka yang demikian itu mimpi di siang hari, ya, omong kosong. Nah, ini buat yang ikhwan-ikhwan. Terus yang akhwat Ustadz, kalau akhwat tuh nggak ada urusan sama kemandirian atau tidak. Yang ada adalah dia kira-kira kelihatan dewasa atau tidak. Itu kalau akhwat biasanya orang tua ngelepas tuh kalau ngeliat anaknya kayaknya belum dewasa, masa aja belum pinter tuh biasanya alasan orang tua suruh kuliah dulu, suruh apa dulu. Itu alasan. Alasannya kenapa? Karena orang tua nggak siap malu nyetorkan ngasih anak perempuan dalam kondisi anak perempuannya nggak berkualitas tuh orang tua malu. Tapi kalau anak perempuannya itu di rumah ya prigel, do you know prigel, Mbak? Prigel gitu, cekak-ceket gitu ya, rajin dan sebagainya. Cekak-ceket ya orang ngerti juga ya, podo wae. Ya rajin lah, terus cekatan dan sebagainya. Nah kalau sudah begitu, orang tua melihat begitu, kelihatan dewasa, biasanya lebih mudah untuk diizinkan pernikahannya dia, gitu ya. Nah, untuk masalah kuliah tadi nikah atau tidak ya tadi kuncinya orang tua. Yang kedua coba istikharah. Kalau orang tua sudah mengizinkan menikah ya udah lanjut. Kalau orang tua nggak mengizinkan ya sudah nggak. Gitu. Kuliah dulu aja. Tapi saran saya buat si ikhwan ini kalau umurnya masih muda, baru lulus SMA atau lulus SMA ikut program tahfiz, dia sudah hafal Quran, umur mungkin sekarang masih 22. Saran saya ya, wallah kalau saya jadi dia, saya milih ke Universitas Islam Madinah dulu, kemudian kuliah dulu di sana, pulang-pulang gelarnya LC ya, lucu. Kemudian nah, setelah dia pulang dapat gelar LC itu, nah, baru dia menikah. Ya, ilmu itu eman-eman. Kalau sudah jujur ya, saya pribadi pernah saya khutbah cuma ini penyesalan saya nggak bisa diobati, nggak ada obatnya. Karena saya sudah terlanjur menikah. Saya pernah suatu hari ceramah di masjid kampus di sebuah universitas. Ceramah di Jumatan, khutbah Jumat di masjid kampus. Selesai saya khutbah Jumat, selesai sholat Jumat itu, maka orang tuh udah bubar semua. Saya selesai wirid, pas saya mau pulang di tengah-tengah masjid itu bapak-bapak nungguin saya ternyata. Nah kata bapak itu, Ustadz boleh ngobrol sebentar? Oh silahkan Pak. Saya duduk sebentar. Cuman saya sama dia, sama takmir yang masih bersih-bersih lah. Ada apa Pak? Maaf ya, ini saya cuman cerita ke Mas yang ini ya. Tujuan saya untuk tentang ini. Tidak ada niat lain. Kata si orang itu bilang gini, Mas Ustadz, Masya Allah, saya kalau ngeliat ceramahnya Mas Ustadz tuh keren banget, bagus banget. Cuman akan lebih bagus lagi kalau Ustadz itu nyantri lagi 2 tahun lagi. Dalam hati saya, iki wong ki ngece apa muji. Tapi saya nggak peduli. Inilah cara menegur orang dengan elegan tuh begini nih. Saya senang banget. Dikritik tapi mengkritik itu membuat saya jadi termotivasi untuk belajar lagi. Bukan gini, Ustadz tuh pasti bukan anak santri ya. Kelihatan ceramahnya ngawur. Dia nggak bilang gitu. Dia bilang, Ustadz ceramahnya bagus. Cuman akan lebih keren lagi kalau Ustadz nyantri 2 tahun lagi. Itu saya mikir, ini orang kok tahu ya? Kalau saya dulu nyantrinya nggak nyampe 2 tahun. Bener, dulu saya nyantri cuman kalau di total bersih itu cuma 1 tahun. Mondok pesantren saya dulu cuma 1 tahun. Tapi dia ngerti, Ustadz tuh akan keren lagi kalau nyantri 2 tahun lagi. Ini kejadian tahun sekitar 2013 atau 2012. Tapi ini pelajaran juga buat saya. Anak-anak saya sekarang tak suruh mondok pesantren-pesantren. Hari ini, Masya Allah, ini rezeki yang luar biasa buat saya hari ini.
anak pertama, anak laki-laki saya dari istri ya, dari anak bawaan istri saya. Maaf, sholatnya susah, kemudian ngajinya susah, sekolahnya nggak mau. Bayangkan, nggak mau sekolah, nggak mau ngaji, jarang ngaji, nggak bisa ngaji, baca Qur'annya juga nggak bagus, suruh ke masjid juga nggak mau, bangun subuh juga telat, orangnya kumuh, kotor, kamarnya berantakan, kalau marah persis kayak kesurupan. Tapi lihat, hari ini tadi saya nawari dia, Fakih namanya, Fakih. Hari ini Syekh Imron, imam dari Brunei, datang ke tempat kita, ke pondok kita. Mau nggak jadi santri penghafal Quran ke sana? Kalau mau, nanti Syekh Imron jemput langsung hari ini juga, karena kebetulan dia ada acara di Jakarta, nanti tak suruh mampir sekalian. Kata dia, mau Bi gitu. Alhamdulillah, itu kayak mau nangis tuh rasanya. Orang yang kayak gitu tiba-tiba mau aja gitu menjadi penghafal Quran. Akhirnya sore tadi habis asar dibawa dia ke Lumajang, Jawa Timur untuk menjadi penghafal Quran dan sekaligus dididik menjadi ustadz. Syekh Imron langsung ya, Imam Masjid Istana Brunei Darussalam. Saya tuh kayak nangis, itu terharu. Kenapa ya? Bahagia ya, bahwa ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah sudah berkehendak kebaikan pada seseorang, pasti akan dipahamkan pada agama. Maka kita jangan putus asa berdoa ya. Ini hikmahnya juga berdoa. Teman-teman ingin punya jodoh ya, jangan putus asa, dia berdoa terus pada Allah. Saya mendoakan dia terus, walaupun bukan anak kandung saya, tapi saya berdoa terus pada Allah. Berdoa, ya Allah, maaf ya, saya umroh terakhir kali saya doa keliling Ka'bah itu, saya doanya cuma, ya Allah jadikan semua anak saya hafiz Quran ya Allah, termasuk ini anak saya Fakih ini ya Allah, meskipun dia anak tiri ya Allah, tapi saya kepingin dia menjadi penghafal Quran ya Allah, menjadi ustadz, menjadi dai. Terus saya berdoa gitu, karena saya capek, mau nyuruh sholat udah nggak mau lagi, suruh ini susah. Tapi ternyata doa itu diijabahnya ya kuasa Allah. Dan doa ini salah satu yang saya ucapkan tadi itu adalah doa ketika iktikaf. Ingat gak dulu saya sebelum kan ceramah terakhir saya ngajak teman-teman supaya iktikaf di 10 hari terakhir. Ketika iktikaf itulah saya berdoa sama Allah, doain dia ini supaya mau menjadi penghafal Al-Quran, mau sholat dan sebagainya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, hari ini dia berangkat. Haru saya sama istri saya tuh haru. Akhirnya ya saya berdoa sama istri, ya berpelukan gitu kan ya, kita ya haru gitu ya. Nah begitulah doa terus, kita doa. Masalah jodoh juga kita doa terus, minta sama Allah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, yang jadi ibrah ya, pelajaran buat kita. Jangan pernah meremehkan orang lain, seperti apapun dia, lemahnya dia. Kalau Allah berkehendak kebaikan, tetap bisa jadi kebaikan. Akhir hayat itu selama masih belum selama ruh masih di kandung badan tuh masih ada harapan hidayah itu menimpa pada dirinya. Termasuk mendoakanlah orang tua kita yang kaku-kaku, orang tua yang keras kepala, yang belum mengizinkan menikah, doakan terus orang tua kita dalam tiap sholat dan sebagainya. Allah a'lam bishawab. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas kesalahan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.